Kita sering banget ya kagum sama pemimpin yang kelihatannya karismatik gitu. Kayak punya daya magis. Tapi, gimana kalau sihir itu sebenarnya? Ya teknik aja. Sesuatu yang bisa kita pelajari. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, hari ini kita bakal coba dalami lagi nih soal apa sih sebenarnya harisma itu, khususnya dalam kepemimpinan ya. Kita lihat dari kacamata riset dan analisis para ahli. Biar apa? Biar Anda semua paham gitu. Elemen kuncinya apa aja, dampaknya gimana, jadi nggak cuma lihat pesona luarnya aja. Sumber kita hari ini beragam. Ada studi komunikasi, ada juga soal pengaruh kepemimpinan. Iya, betul sekali. Dan yang paling menarik dari riset-riset ini, seringnya kan pakai analisis pola komunikasi atau eksperimen gitu ya. Kesimpulannya tuh kuat banget. Harisma itu bukan bakat misterius. Oh, bukan bakat ya? Bukan semata-mata bakat, lebih ke kumpulan perilaku, teknik komunikasi, yang bisa kok dipelajari, dilatih secara sadar. Para ahli nyebutnya taktik kepemimpinan karismatik, atau CLTs. Artinya ya siapa aja sebenarnya punya potensi buat ningkatin pengaruh, tampil lebih pemimpin, kalau mau melatih taktik ini. Oke. Jadi ini bukan soal, wah dia emang udah dari sananya gitu, tapi lebih ke usaha ya, mau latihan atau enggak. Nah kalau gitu sebenarnya target utama pakai taktik-taktik karismatik ini apa sih? Cuma biar orang pada suka gitu? Tujuannya jauh-jauh lebih dalam dari sekedar populer atau disukai aja. Pemimpin yang efektif itu paket CLTs buat nyambung gitu sama harapan, sama nilai-nilai pengikutnya. Maksudnya nyambung gimana tuh? Ya, mereka ngasih makna, ngasih tujuan yang jelas, jadi bisa bangkitin semangat bareng-bareng buat capai sesuatu yang dianggap penting atau besar. Studi-studi skala besar tuh nunjukin terus kok. Ada kaitan positif antara pemimpin yang pakai CLTs ini sama motivasi tim, kepuasan kerja, bahkan kinerja. Jadi ya, aset berharga banget ini, di mana aja. Masuk akal sih. Tapi ada batasannya nggak sih? Saya tuh kayaknya pernah baca sekilas gitu ada riset yang malah bilang kalau harisma yang terlalu tinggi itu malah bisa bikin pemimpin kelihatan kurang efektif. Gimana tuh pandangannya? Nah, itu pertanyaan bagus. Ini nunjukin kalau ini tuh nggak sesimpel itu ya. Emang benar, ada riset yang bilang ada titik jenuhnya. Titik jenuh gimana? Ya, karisma yang terlalu meluap-luap kadang bisa bikin pemimpin jadi, gimana ya, terlalu fokus ke visi besarnya sampai lupa detail operasional yang penting. Atau malah, bagi sebagian orang, jadi kelihatan agak jauh gitu, kurang relatable. Oh, jadi nggak selalu positif ya dampaknya. Betul, jadi ya, kayak banyak hal lain lah, keseimbangan itu penting banget. Tapi, secara umum ya, ngembangin kemampuan harismatik ini tetap ngasih keuntungan besar kok dalam memimpin. Oke. Jadi ada nuansanya ya. Nah, bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Taktik-taktik CLTS ini tuh kayak gimana sih cara kerjanya gitu? Tentu. Salah satu yang paling sering dibahas tuh penggunaan metafora, analogi, sama cerita. Kenapa efektif? Karena ini kayak ngelukis ide di kepala pendengar. Jadi lebih gampang dipahami, diingat, dan lebih kerasa gitu secara emosi, dibanding kalau cuma dijelasin datar aja. Contohnya gimana tuh metafora atau cerita? Misalnya, pemimpin jelasin tantangan perusahaan kayak mendaki gunung terjal. Itu kan langsung kebayang ya, susahnya, tapi juga ada rasa pencapaian di puncaknya nanti. Terus, taktik lain itu ngajuin pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris yang nggak butuh jawaban itu ya? Betul, kayak Martin Luther King Jr. pas pidato nanya, kapan Anda akan puas? Itu kan bukan nanya beneran, tapi buat mancing orang mikir, buat ngerasa terlibat secara emosi. Iya. Ada lagi contoh lain? Ada, misalnya nunjukin keyakinan moral yang kuat, sama pasang target yang tinggi buat tim. Ingat pidato Gandhi, Quit India? Itu kan bukan cuma ngajak, tapi negesin landasan moral perjuangan yang kuat banget. Oh iya. Kuat banget pesannya ya. Atau contoh lain, Katsuhiko Machida, CEO Sharp dulu di akhir 90-an. Dia pasang target yang waktu itu kedengarannya mustahil banget. Tahun 2005, Sharp cuma jual TV LCD, padahal teknologinya belum matang sama sekali. Wah, nekat juga ya. Iya, tapi visi ambisius yang disampaikan dengan yakin kayak gitu, menurut riset, terbukti bisa banget nyatuin energi perusahaan. Dan yang menarik lagi nih, studi juga nemuin kalau isi dari taktik-taktik ini, apa yang diomongin, gimana cara nyusunnya, itu seringkali dampaknya lebih gede ke persepsi karisma dibanding sekedar ngomongnya lancar atau penampilannya oke.
Wow. Jadi kekuatan pesannya, cara nyampeinnya itu bisa ngalahin posisi formal gitu ya, jabatan. Tepat sekali. Sumber-sumber kita juga nyorot ini kok. Kalau ada orang ngomong dengan passion, dengan semangat yang kelihatan banget, terus didukung sama expertise, keahlian yang diakui soal topiknya, dua hal ini kan sering dikaitin sama karisma ya. Iya, betul. Nah, orang kayak gitu cenderung bakal mendominasi obrolan, lebih meyakinkan, biarpun mungkin jabatannya bukan yang paling tinggi di situ. CLTS, inilah seringnya jadi kendaraan buat nunjukin passion sama expertise tadi secara efektif. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, harisma dalam kepemimpinan itu ternyata bukan cuma soal pesona alami atau bawaan lahir, tapi ada serangkaian taktik komunikasi yang jelas, bisa dipelajari, bisa dilatih. Intinya fokus ke gimana cara nyampein visi, bangkitin inspirasi, sama bangun hubungan emosional sama orang lain, gitu ya. Persis. Nah, buat Anda nih yang lagi dengerin, gimana pemahaman baru ini soal karisma yang bisa dipelajari kira-kira ngubah cara Anda lihat pemimpin yang inspiratif nggak? Atau mungkin, ngubah cara Anda sendiri berkomunikasi, berusaha memengaruhi orang lain? Ini juga sebenarnya munculin satu pertanyaan lagi sih buat direnungin. Kalau karisma itu ternyata bisa dibentuk, bisa direkayasa pakai taktik-taktik tertentu, ini ngubah pandangan kita soal otentisitas nggak ya? Soal ketulusan pemimpin. Menarik juga pertanyaannya. Iya kan? Jadi karisma yang udah disusun rapi, yang diperhitungkan gitu, apa masih bisa terasa tulus buat Anda? Nah ini mungkin sesuatu yang menarik ya buat Anda pikirkan lebih lanjut.